Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Di dalam benteng tebing es, ada 28 kandidat dari klan mata surgawi, dan semuanya putus asa, marah, berduka, dan enggan. Tuan Sungai Duandong! Master sejati kedua mentramisikan suaranya yang dipenuhi dengan amarah. Untuk babak pewarisan ini, klan mata surgawi kami telah memenuhi semua permintaanmu. Semuanya dilakukan tanpa tindakan sabotase. Sekarang, karena permintaan dari seseorang yang tidak kami ketahui, kamu akan memusnahkan seluruh anggota klan mata surgawi kami. Sungai Duandong memandang ke benteng tebing es dan berkata dengan nada acuh-acuh, membasmi kalian semua adalah masalah kecil. Apakah tidak ada kemungkinan kamu bisa berubah pikiran? Master sejati kedua masih enggan untuk menyerah. Sungai Duandong hanya mendengus. Konyol sekali. Mendengar jawabannya, Master sejati kedua akhirnya menyerah dan berteriak dengan marah. Sungai Duandong, kamu hanyalah orang tua yang telah mati sekian banyak reinkarnasi. Aku benar-benar ingin melihat betapa hebatnya kekuatan orang mati sepertimu. Suara Master sejati ketujuh juga bergema. Sungai Duandong, siapa temanmu itu? Siapa yang ingin memusnahkan klan mata surgawiku? Siapa itu? Suara-suara marah lainnya berteriak. Mereka semua sangat ingin tahu bajingan mana yang ingin menyebabkan seluruh klan mata surgawi jatuh ke dalam situasi putus asa. Jangan terburu-buru, aku akan memberitahumu semua, kata Sungai Duandong sambil menatap mereka. Kemudian dia menunjuk ke suatu tempat di kejauhan. Salah satu dinding di dalam aula tiba-tiba terbelah menjadi dua, menampakkan sebuah lorong. Setiap makhluk agung dari berbagai kelompok semuanya memandang. Tuweng juga melihat ke arah lorong itu. Dia samar-samar bisa melihat sosok kabur berjalan perlahan. Dia tertutup sisi kemas dan mengambil bentuk manusia. Di belakangnya dia memiliki sepasang sayap emas dan 9 pasang mata menyapu kerumunan. Itu dia. Tuweng terkejut ketika dia mengenali makhluk agung yang telah melangkah keluar. Dewa Iblis Jas Petir. Dewa Iblis Jas Petir adalah master tertinggi alam semesta, pengembara dari era reinkarnasi kedua. Di antara semua master tertinggi alam semesta, dia dianggap rata-rata, dan karena dia tidak memiliki harta sejati tertinggi. Jas Petir, itu dia. Teman Sungai Duandong adalah Dewa Iblis Jas Petir. Tidak hanya Luo Feng yang terkejut, tetapi semua kelompok kekuatan juga terkejut. Master sejati kedua masih tidak percaya. Jas Petir, apakah kamu orang yang meminta agar Sungai Duandong memutuskan satu-satunya kesempatan untuk klan mata surgawiku? Dewa Iblis Jas Petir baru saja keluar dari lorong. Terkadang dia akan menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Di lain waktu, dia akan tertawa terbahak-bahak, tapi tanpa suara. Dengan gigi terkatup, dia berkata, itu benar. Ini aku, Jas Petir, orang yang memanipulasi segala sesuatu di balik layar. Akulah yang memutuskan semua peluang untuk klan mata surgawi. Akulah yang ingin memusnahkan kalian semua. Hahaha. Suara Dewa Iblis Jas Petir bergetar. Kamu pantas mati, Master sejati ketujuh berteriak. Dewa Iblis Jas Petir, kamu pantas mati, Master sejati kedua juga berteriak. Di aula besar benteng tebing es, suara-suara terdengar berturut-turut. Dewa Iblis Jas Petir berdiri di tempat yang sama dengan tersenyum. Pantas untuk mati. Aku pantas untuk mati. Kalian semua adalah orang-orang yang pantas mati. Kalian dan semua klan mata surgawi kalian harus mati. Ketika kalian semua berjuang untuk harta karun sejati,
Ada 7 master sejati yang bergabung untuk mengepung Kong Luo dan aku. Betapa kejamnya kalian semua. Kong Luo meninggal dan aku harus melarikan diri seumur hidup. Dewa Iblis Jas Petir menggertakkan gigi dan melanjutkan. Betapa mudahnya kami menjadi sasaran penindasan. Kong Luo dan saya tanpa harta karun sejati tertinggi. Benar, kami memang ideal untuk penindasan. Di seluruh samudera semesta, Anda adalah satu-satunya kekuatan yang sebanding dengan 2 alam semesta tanah suci. Saya bukan siapa-siapa. Bagaimana saya akan bertarung melawan klan mata surgawimu? Aku berdiri sendirian. Jas Petir menggelengkan kepalanya, lalu dia tertawa dengan gila. Hahaha, aku yakin kamu tidak mengharapkan ini kan? Kali ini kalian semua telah jatuh ke dalam plotku. Siapa yang mengira bahwa aku yang berdiri sendiri dengan kekuatan lemah bisa membawa kerugian besar bagi klan mata surgawimu? Tapi mengapa Sungai Duandong mau mendengarkanmu? Suara serak terdengar dari dalam benteng tebing es. Itu karena akulah yang pertama memasuki perahu mausoleum ini. Dewa Iblis Jas Petir mengungkapkannya dengan tawa dingin. Luo Feng dan semuanya sangat terkejut. Dewa Iblis Jas Petir tertawa terbahak-bahak dan berkata, menurutmu, mengapa perahu mausoleum ada di sini? Perahu mausoleum semestinya muncul di tanah inti perahu semesta. Intinya adalah tempat para master tertinggi alam semesta tidak berani mengganggu, karena mereka hanya berani melintasi daerah yang sudah dikenal. Ketika perahu mausoleum muncul, bahkan tidak satupun dari Anda yang tahu, karena saya adalah master tertinggi alam semesta, dan bahkan sampai akhir, saya tidak dapat menerima warisan itu. Itulah mengapa aku membuat kesepakatan dengan Sungai Duandong. Faktanya, kalian semua harus berterima kasih padaku. Tatapan Dewa Iblis Jas Petir menyapu kerumunan dan berhenti ketika mencapai Luo Feng. Terutama kamu, manusia Bima Sakti. Terlebih lagi, kamu harus berterima kasih padaku. Luo Feng hanya tersenyum. Dewa Iblis Jas Petir juga tertawa dan berkata, aku juga harus berterima kasih. Terima kasih telah tampil dengan sangat baik, karena berada di antara mereka yang memiliki potensi terbesar, dan karena tidak membiarkan klan mata surgawi merebut posisi pertama. Ada keheningan di seluruh benteng tebing es. Dewa Iblis Jas Petir berkata dengan lembut, aku memberi klan mata surgawi kesempatan untuk masuk. Aku membiarkan kalian semua bersukacita dan menjadi gila dengan kegembiraan. Dan kemudian pada saat yang paling menyenangkan, aku akan membuat kalian semua langsung putus asa. Dewa Iblis Jas Petir tersenyum dingin. Jika klan mata surgawi memiliki siapapun yang mungkin bisa muncul sebagai pemenang dalam memecahkan kode permainan Kaisar Badak, maka saya akan memiliki sesuatu untuk menjengkelkan. Lagi pula, Sungai Duandong tidak akan mengizinkanku untuk membunuh orang dengan potensi tertinggi. Tapi ternyata klan mata surgawimu sangat tidak berguna. Kalian ditakdirkan untuk musnah total. Apa kau tidak takut pada kami, klan mata surgawi? Master sejati kedua membalas dengan senyum dingin. Siapa lagi yang memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi peringkat nomor 1? Bukankah kamu sebenarnya membantu klan kita meski tanpa sadar? Hahaha. Dewa Iblis Jas Petir mendengus. Pertama, saya tidak mempercayai 3 era reinkarnasi dan 2 alam semesta tanah suci. Sebagai gantinya, saya membiarkan klan Anda menjadi peringkat pertama. Kedua, saya siap jika klan mata surgawi seberuntung itu untuk menghasilkan makhluk agung dengan potensi tak terbatas. Maka aku lebih suka menghadapi kehancuran sendiri. Tapi aku akan melakukannya sambil menyeret makhluk agung ini sampai mati bersamaku. Dia menoleh untuk melihat ke Sungai Duandong dengan sedikit membungkuk. Tuan Sungai Duandong, mohon maafkan rasa tidak hormatku. Saya mengerti. Sungai Duandong mengangguk sedikit. Dewa Iblis Jas Petir tersenyum santai. Tuan Sungai Duandong, kebencian ini telah disimpan di hatiku terlalu lama.
saya akhirnya memiliki kesempatan untuk menyuarakannya. Tuan Sungai Duandong, Anda dapat mengambil tindakan sekarang. Baiklah, Sungai Duandong mengangguk. Mendengar itu, 28 makhluk agung dari klan mata surgawi langsung panik. Jas Petir, kamu ingin memusnahkan kami semua? Master sejati kedua meraup. Saya ingin melihat bagaimana orang tua ini dapat memiliki kemampuan untuk memusnahkan kita semua. Kamu akan segera tahu. Mata Dewa Iblis Jas Petir menunjukkan sedikit simpati. Lalu dia mendengus. Dan setelah kamu semua dimusnahkan, hartamu yang paling tinggi akan menjadi milikku. Ayo, mari kita lihat betapa kuatnya orang mati ini. Master sejati kedua dan Master sejati ketujuh berteriak. Benteng tebing es tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan membawa kekuatan tak terukur. Saat itu menabrak langsung menuju Dewa Iblis Jas Petir. Membekukan! Sungai Duandong melihat ke bawah dan menuju ke kejauhan. Permukaan dinding di dalam seluruh aula mulai melepaskan ukiran rahasia emas yang tak terhitung jumlahnya, membentuk benang emas yang berkumpul di udara, lalu melonjak menuju benteng tebing es. Seperti sutra di atas kepompong, benang emas itu membungkus benteng tebing es berlapis-lapis untuk mengikat dan menahannya sepenuhnya. Benteng tebing es berjuang dengan sekuat tenaga, menyebabkan ruang hampa di sekitarnya bergetar. Tapi benang emas yang tak terhitung jumlahnya menahan benteng tebing es sedemikian rupa sehingga tidak mungkin bisa keluar secara paksa. Hanya menahan, namun tidak memusnahkan. Sebuah suara terdengar dari dalam benteng tebing es. Harta karun sejati tertinggi ini, bagaimanapun juga, benar-benar harta sejati tertinggi. Betapa konyolnya. Sungai Duandong melihat ke bawah dan dengan lembut menunjuk ke tanah yang langsung terbelah untuk mengungkapkan jurang yang dalam. Di dalam jurang itu, aura mengerikan menyebar. Benteng tebing es di bawah pengekangan benang emas tampaknya dipaksa untuk bergerak menuju masuk ke dalam jurang. Teknik rahasia yang tersisa di dalam aula ini mungkin tidak dapat memusnahkan kalian semua, tetapi tanah berbahaya yang tersisa dalam warisanku akan lebih dari cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Harta karun sejati tertinggi, sungguh konyol. Di tanah airku tidak ada yang namanya harta karun sejati tertinggi. Sungai Duandong menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Benteng tebing es berjuang seperti orang gila. Di dalamnya, Master sejati kedua dan Master sejati ketujuh berteriak, tetapi mereka tidak dapat berdiri melawan benang emas yang tak terhitung jumlahnya yang mendorong mereka langsung ke jurang. Ada benturan keras. Lalu, dar! Pintu masuk jurang ditutup dan area di mana tanah telah terbelah dikembalikan ke keadaan semula. Kedamaian dimulai kembali. Kejadian itu menambahkan rasa takut di dalam hati Luo Feng. Peradaban kuno ini benar-benar memiliki metode yang sangat mengesankan. Sungguh, peradaban yang layak untuk menciptakan perahu semesta. Lebih dari 200 makhluk agung di aula mendengarkan dengan seksama. Mereka ingin mendengarkan suara-suara dari dalam benteng tebing es untuk menilai bagaimana nasib klan mata surgawi. Setelah semua, itu adalah harta karun sejati tertinggi. Akan sulit untuk mati di dalam sana. Apakah kamu tidak mengerti? Di kampung halaman Sungai Duandong, bahkan peradaban kuno tidak memiliki hal seperti itu dikenal sebagai harta sejati tertinggi. Tulisan-tulisan yang ditemukan pada harta karun sejati yang tak terhitung jumlahnya adalah milik peradaban itu. Jadi jelas, harta karun sejati itu ditinggalkan oleh peradaban kuno itu. Karena Sungai Duandong berani mengatakannya, maka aku khawatir dia benar-benar yakin tentang itu. Tidak ada yang dikenal sebagai harta karun sejati tertinggi. Apa maksudmu? Beberapa makhluk agung berdiskusi secara diam-diam. Demikian pula pikiran yang tak terhitung jumlahnya melonjak di benak Luo Feng. Benar, peradaban kuno itu sangat kuat dan memiliki banyak makhluk yang lebih kuat dari master tertinggi alam semesta. Bahkan leluhur dari dua tanah suci itu mungkin tidak cocok dengan keberadaan puncak peradaban kuno itu. Oleh karena itu,
tidak ada yang namanya harta karun sejati yang diketahui di dalam peradaban kuno itu. Saat Luo Feng memikirkan tentang peradaban kuno itu, membayangkan betapa mengesankannya itu, berspekulasi mengapa ia menghilang seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba tanah di dalam aula terbelah lagi, dan di tempat di mana itu terbelah, aura menakutkan terpancar. 3 seberkas cahaya terbang dan kemudian ditangguhkan tepat di depan Dewa Iblis Jas Petir. Ketiga item ini adalah patung es batu giok benteng tebing es seukuran kepalan tangan, patung binatang yang tampak aneh, dan mutiara 3 warna yang mempesona. 3 harta karun ini berdasarkan metode kategori Anda, 2 adalah harta sejati tertinggi dan 1 lagi lebih unik. Mungkin tidak sekuat harta sejati tertinggi, tapi menurutku itu cocok untuk Anda, kata Sungai Duandong. Dia melihat ke bawah dan tersenyum. Jas Petir, terima ini. Dewa Iblis Jas Petir menatap kosong ketiga harta sejati di hadapannya. Matanya mencerminkan emosi yang rumit. Ketiga harta karun ini, benteng tebing es, sektor dewa sejati, dan mutiara hati ilusi. Lebih dari 200 makhluk agung, terutama 5 master tertinggi alam semesta, dapat melihatnya pada pandangan pertama. Kecemburuan muncul di dalam diri mereka semua, tapi saat berikutnya ada keributan di antara mereka. 3 harta karun ini, mungkinkah anggota klan mata surgawi telah dimusnahkan? Peradaban kuno itu sungguh menakutkan. Lebih dari 200 makhluk agung ketakutan. Terima kasih Tuan Sungai Duandong. Dewa Iblis Jas Petir sangat bersyukur hingga dia membungkuk dalam-dalam. Dari tempat dia duduk di atas singgasananya, Sungai Duandong mengangguk sedikit. Kita sudah selesai di sini. Anda juga dapat mengambil cuti. Adapun kandidat lainnya. Sungai Duandong menyapu pandangannya pada 200 makhluk agung lainnya. Berhubungan dengan warisan akan segera dimulai. Begitu Anda berhubungan dengan warisan, mereka yang gagal harus mati. Dan mati berarti musnahnya jiwa. Semua tubuh Anda akan binasa. Lebih dari 200 makhluk agung yang hadir, semuanya penuh dengan kejutan. Hanya Bima Sakti dan Darah Biru yang berhasil melewati kemacetan ketiga, kata Sungai Duandong dingin dan melihat ke bawah. Mereka berdua adalah yang paling berharap, dan 4 orang yang berhasil menembus kemacetan kedua. Kalian semua juga memiliki sedikit harapan. Adapun bagi mereka yang berhasil melewati kemacetan pertama, kecuali jika Anda menunjukkan ledakan potensi dalam waktu singkat, Anda hanya akan berada di sini untuk menambah angka. Sekarang, Jas Petir dan 5 master tertinggi alam semesta lainnya, aku akan mengirim mereka pergi. Jika ada di antara kalian di sini yang memutuskan untuk menyerah, kamu harus segera membuat pilihan sekarang. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Suara Sungai Duandong bergema di seluruh aula. Seluruh aula benar-benar sunyi. Sejak awal, Sungai Duandong telah memberi para kandidat banyak kesempatan untuk menyerah dan mundur. Selama mereka belum berhubungan dengan warisan, selalu ada kelonggaran. Saya keluar! Saya keluar! Saya juga keluar! Dengan cepat, makhluk agung mulai berdiri satu demi satu untuk mengajukan retret mereka secara sukarela. Master Penggong, umat manusia dari alam semesta primal yang berhasil melewati rintangan pertama bersama kesatria alam semesta lainnya dan pejuang abadi semuanya memilih untuk mundur dari kompetisi. Mereka sudah mendapat perintah dari Kawak Besar untuk mundur. Berbagai kelompok kekuatan juga membuat pengaturan cepat untuk memerintahkan anggotanya untuk mundur. Terlepas dari alasan apapun, jumlah tokoh yang mundur di aula itu terus melonjak. Sesaat kemudian, di aula, jumlah makhluk agung yang memutuskan untuk tinggal dan terus berhubungan dengan warisan turun menjadi 236. Yang lain telah memutuskan untuk pergi. Kalian semua cepat pergi. Sungai Duandong menunjuk jauh. Pintu air koridor terbuka. Keluarlah melalui rute yang sama saat Anda masuk. Sungai Duandong berteriak. 6 master tertinggi alam semesta, beberapa master alam semesta, dan sejumlah kecil kesatria alam semesta dan pejuang abadi dengan cepat terbang melalui koridor dan dengan cepat menghilang di kejauhan.
Pintu air diturunkan untuk menutup tempat itu lagi. 236 makhluk agung yang tersisa di aula semuanya teguh. Bahkan jika kita harus mati, kami harus mengirimkan beberapa informasi kembali. Luo Feng melihat sekeliling, diam-diam sangat menghormati. Dari 236 yang tersisa, 235 ditakdirkan untuk dimusnahkan. Hanya Luo Feng dan Kesatria Darah Biru yang memiliki harapan bertahan hidup tertinggi. Demi klan mereka dapat melampaui reinkarnasi untuk mencapai keberadaan abadi, kematian akan sepadan dengan harganya. Kalian semua di sini tidak bisa kembali. Sungai Duandong berdiri. Merupakan panggilan takdir bahwa hanya satu dari kalian yang akan menerima warisan dari denyut nadi Sungai Duandongku. Ikuti aku. Sungai Duandong berbalik untuk melihat tahta, sehingga sana dan dinding batu di belakangnya tiba-tiba terbelah untuk mengungkapkan ruang individu yang luas, di mana ada suara percikan air terjun yang tak ada habisnya. Aroma bunga tercium di udara, bahkan ada kicauan burung yang samar dan raungan keras dari binatang. Ini adalah ruang pewarisan denyut nadi Sungai Duandongku. Ada kualitas yang jauh di mata Sungai Duandong, dan dia pelan berkata, hampir setiap generasi makhluk agung ada di sini, di ruang ini untuk menerima warisan. Itu juga berlaku bagiku. Sementara itu, di gerbang perahu Mausoleo, makhluk agung seperti Master Bintang Sejati Utara dari Tanah Suci Kaisar Timur mendengar suara dingin saat melihat kandidat seperti Dewa Iblis Jaspetir dan Master Iblis Tibu berhenti. Kalian semua keluar dari perahu Mausoleum sekarang. Gerbangnya akan ditutup. Jika tidak, Anda tidak akan punya kesempatan lagi. Gerbangnya akan ditutup. Hanya satu yang mendapatkan warisan yang bisa bertahan, dan dia akan menjadi Sungai Duandong berikutnya. Yang lain semua harus mati. Pergi. Master Bintang Sejati Utara dan makhluk agung lainnya semuanya mulai terbang keluar dari gerbang. Semua orang menghela nafas ketika mereka melihat kembali ke gerbang. Aku benar-benar mengagumimu, Dewa Iblis Jaspetir. Aku tidak percaya kaulah yang merencanakan warisan ini, dan kau membuat klan Mata Surgawi menderita kerugian yang begitu besar. Klan Mata Surgawi pasti sangat membencimu. Makhluk agung semua menyaksikan Dewa Iblis Jaspetir, tetapi tidak ada dari mereka yang memusuhi dia. Untuk satu hal, dialah alasan mereka menemukan warisan Sungai Duandong. Aku memang ingin mereka membenciku. Dewa Iblis Jaspetir mendengus. Semakin mereka membenciku, semakin baik. Aku sudah menjadi master tertinggi alam semesta. Namun, aku masih dipermalukan oleh klan Mata Surgawi. Dan sahabatku, Kong Luo, dibunuh oleh mereka. Aku bukan anggota ras tertentu, dan saya tidak meminta hal lain. Saya hanya ingin klan Mata Surgawi menyesali apa yang telah mereka lakukan. Dan saya ingin mereka semua mati. Semua makhluk agung Linglong, klan Mata Surgawi yang malang, permusuhannya terhadap mereka begitu kuat. Namun, sebelum kematian Master Penyihir, dia telah mengirimkan berita kembali ke klan Mata Surgawi tentang semua yang terjadi di dalam perahu Mausoleo, sehingga semua master sejati yang tersisa begitu menaruh dendam pada Dewa Iblis Jaspetir. Saat klan Mata Surgawi berduka, Tanah Suci Kaisar Timur dan umat manusia dari alam semesta primat memiliki harapan baru. Nenek moyang kuno dari Tanah Suci Kaisar Timur sedang berbicara dengan Kesatria Darah Biru dan Master Zuzan. Rupanya nenek moyang ini punya ekspektasi yang tinggi terhadap mereka berdua. Pencipta Kabak Besar dan pemimpin kota Primal Chaos juga sedang berbicara dengan Luo Feng. Sementara leluhur Bulan Ungu sedang berbicara dengan Master Serangga Rusa. Semua kekuatan menantikannya dan beban ditanggung oleh para kandidat itu. Mereka yang memiliki kesempatan terbaik adalah Luo Feng dan Kesatria Darah Biru, dan yang lainnya hampir pasti akan mati. Yang mereka butuhkan adalah menyampaikan beberapa informasi kembali ke ras mereka sebelum mereka mati. Kembali ke dalam perahu Mausoleo. Itu adalah dunia yang indah dengan binatang aneh terbang, seolah memamerkan bulu mereka. Beberapa dari mereka meninggalkan jejak cahaya yang membara
sementara yang lainnya berkilauan. Di kejauhan ada bayang-bayang binatang aneh, dan beberapa memperlihatkan sebagian tubuh mereka di danau yang lebih jauh. Ini adalah ruang warisan, kata Sungai Duandong yang berdiri di langit. Setiap generasi Sungai Duandong menerima warisan mereka di sini. Semua makhluk agung lainnya berdiri di belakang. Itu diklaim sebagai ruang warisan, Sungai Duandong berseru. Tapi ia bisa menyerap energi segala macam kekuatan, termasuk kekacauan aliran udara di samudera semesta, sehingga ruang bisa tetap stabil, sehingga kehidupan di dalam ruang bisa sejahtera. Para kandidat terkejut dengan apa yang dikatakan Sungai Duandong, tetapi mereka menerimanya dengan cepat. Mereka sudah terbiasa dengannya. Dan sekarang, kalian akan belajar tentang warisan. Sungai Duandong menunjuk ke kejauhan. Lihatlah, semua kandidat mengikuti. Pintu berkilauan muncul di daratan, dan ada gambar di pintu. Salah satu gambar menunjukkan makhluk agung yang mengendalikan puluhan ribu jejak cahaya kemasan untuk menyerang, dan ada pemandang lain di gambar lain. Para pewaris Sungai Duandong hebat dalam semua jenis keterampilan yang berbeda, pertempuran jarak dekat, pertempuran jarak jauh, dan pembuatan senjata. Sungai Duandong menunjuk ke kejauhan. Ada total 820 pintu masuk, dan setiap pintu masuk mengarah ke warisan dasar yang berbeda. Satu pintu masuk hanya menerima satu pewaris. Bima Sakti, Anda dapat memilih pertama, dan Darah Biru, Anda yang kedua, dan seterusnya. Ini hanya warisan dasar untuk menguji apakah Anda cocok untuk Sungai Duandong. Hanya satu dari Anda yang akan menjadi pewaris yang sebenarnya, dan dialah satu-satunya yang bisa mendapatkan warisan inti yang sebenarnya. Mulai, perintah Sungai Duandong. Dia menatap Luo Feng. Bima Sakti, kamu mulai dulu. Ya, Tuan Sungai Duandong. Luo Feng membungkuk dan berubah menjadi seberkas cahaya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Maaf ya untuk malam ini episodenya pendek karena lagi capek banget guys.